Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suito SE MSI CE CSRS CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Perkenalkan, nama saya Makfira Abdurrahman dengan NPM 022722111084, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya dengan judul Menjelajahi Jejak Digital Wajib Pajak, Pendekatan Etnografis untuk Memahami Strategi Perencanaan Pajak Kontemporer. Dalam penelitian ini, saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Dan yang ketiga, metodologi penelitian. Untuk slide yang pertama, kita akan masuk pada pembahasan subpoin latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap perencanaan pajak secara signifikan. Wajib pajak kini semakin aktif menggunakan platform digital seperti forum diskusi, komunitas daring, media sosial, dan situs web khusus untuk berbagi informasi dan pengalaman terkait strategi perpajakan. Namun, pemahaman tentang bagaimana wajib pajak menggunakan ruang digital ini untuk merencanakan dan melaksanakan strategi perencanaan pajak masih terbatas. Perubahan perilaku wajib pajak di ruang digital menciptakan tantangan baru bagi pemerintah dan otoritas perpajakan dalam memahami dan mengawasi praktik perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penelitian yang inovatif untuk menjelajahi jejak digital wajib pajak dan menganalisis strategi perencanaan pajak yang digunakan dalam lingkungan digital. Dalam konteks ini, pendekatan etnografi menawarkan kerangka kerja yang relevan dan efektif. Etnografi memungkinkan peneliti untuk mempelajari interaksi online, pola diskusi, dan perilaku online wajib pajak secara mendalam, dengan memanfaatkan data yang dihasilkan dari jejak digital wajib pajak. Etnografi memungkinkan untuk memahami motif, kebutuhan, dan preferensi perpajakan yang mendasari strategi perencanaan pajak mereka. Berikutnya yaitu rumusan masalah. Jadi ada beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana jejak digital wajib pajak dapat dijelajahi melalui pendekatan etnografi. Kedua, apa saja strategi perencanaan pajak kontemporer yang dapat diidentifikasi melalui analisis jejak digital wajib pajak. Dan yang ketiga, bagaimana hasil penelitian menggunakan pendekatan etnografi dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang praktik perencanaan pajak yang sedang berlangsung. Untuk slide selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berkaitan dengan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui 1. Menjelajahi jejak digital wajib pajak menggunakan pendekatan etnografi untuk mengidentifikasi pola dan perilaku terkait perencanaan pajak. Kedua, menganalisis data jejak digital tersebut guna memahami praktik serta strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kontemporer. Ketiga, menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika perencanaan pajak yang terjadi dalam lingkungan digital. Selanjutnya, subpoin tentang tinjauan pustaka. Dalam pembahasan ini, saya akan membahas beberapa bagian, yaitu yang pertama, konsep perencanaan pajak. Konsep perencanaan pajak mencakup strategi yang dirancang untuk mengoptimalkan kewajiban pajak seseorang atau perusahaan dengan memanfaatkan berbagai ketentuan perpajakan yang berlaku. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang undang-undang pajak, penilaian situasi keuangan, dan identifikasi peluang penghematan pajak yang sah. Perencanaan pajak dapat melibatkan pengaturan investasi, pengelolaan aset, struktur bisnis, dan transaksi keuangan lainnya untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal. Konsep perencanaan pajak dalam konteks penelitian ini dapat mencakup beberapa aspek. Yang pertama, identifikasi tren dan tantangan. Penelitian akan mengidentifikasi tren utama dalam perencanaan pajak kontemporer di era digital.
termasuk penggunaan teknologi informasi, transaksi lintas batas, dan peraturan perpajakan yang berubah-ubah. Yang kedua, analisis motivasi wajib pajak. Melalui pendekatan etnografi, penelitian akan menganalisis motivasi di balik strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh wajib pajak dalam lingkungan digital, termasuk upaya untuk meminimalkan kewajiban pajak dan memanfaatkan insentif perpajakan yang tersedia. Yang ketiga, evaluasi pengaruh teknologi. Penelitian akan mengeksplorasi bagaimana kemajuan teknologi digital seperti blockchain dengan data dan kecerdasan buatan mempengaruhi praktik perencanaan pajak baik dari perspektif wajib pajak maupun pihak berwenang perpajakan. Keempat, pemetaan sumber informasi digital. Dengan menggunakan pendekatan etnografi, penelitian akan mengidentifikasi sumber daya digital utama yang digunakan oleh wajib pajak untuk mendapatkan informasi tentang perencanaan pajak, termasuk forum online, situs web spesifik, dan media sosial. Dan yang kelima, analisis kepatuhan pajak. Penelitian akan mengevaluasi dampak strategi perencanaan pajak kontemporer terhadap tingkat kepatuhan pajak, baik dari perspektif individu maupun kebijakan perpajakan. Dengan mengintegrasikan konsep-konsep ini, penelitian akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh wajib pajak dalam era digital, serta implikasinya terhadap kebijakan perpajakan dan kebutuhan dan kepatuhan pajak. Untuk tinjauan pustaka yang kedua, yaitu metode etnografi dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan etnografi untuk memahami strategi perencanaan pajak kontemporer yang digunakan oleh wajib pajak dalam lingkungan digital. Metode etnografi mengintegrasikan prinsip-prinsip etnografi dengan sumber daya yang tersedia secara online untuk memahami budaya dan perilaku dalam konteks digital. Berikut adalah langkah-langkah yang akan diambil dalam penelitian ini. 1. Identifikasi komunitas online. Identifikasi komunitas online yang relevan dengan topik perencanaan pajak kontemporer, termasuk forum diskusi, grup media sosial, dan situs web khusus yang sering dikunjungi oleh wajib pajak. Kedua, observasi partisipan. Melalui observasi partisipan, peneliti akan memantau aktivitas dan interaksi di dalam komunitas online yang telah diidentifikasi. Hal ini akan memungkinkan peneliti untuk memahami diskusi, pertanyaan, dan isu-isu yang muncul seputar perencanaan pajak. Ketiga, analisis konten. Peneliti akan menganalisis konten yang dibagikan dan dibahas di dalam komunitas online, termasuk posting, komentar, dan tautan yang relevan dengan strategi perencanaan pajak. Analisis ini akan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tren, pola perilaku, dan motif di balik praktik perencanaan pajak yang dibagikan secara online. Keempat, wawancara virtual. Selain observasi, peneliti juga dapat melakukan wawancara virtual dengan anggota komunitas online yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang motivasi, strategi, dan tantangan yang dihadapi oleh wajib pajak dalam perencanaan pajak mereka di era digital. Yang kelima, triangulasi data. Data yang diperoleh melalui observasi, analisis konten, dan wawancara akan ditriangulasi untuk memastikan keabsahan dan keandalan temuan penelitian. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang strategi perencanaan pajak kontemporer yang digunakan oleh wajib pajak dalam lingkungan digital. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, penelitian ini akan dapat menjelajahi jejak digital wajib pajak dengan pendekatan etnografi yang menyeluruh, memberikan wawasan yang berharga tentang praktik perencanaan pajak dalam konteks digital yang terus berkembang. Tinjauan pustaka yang ketiga yaitu perkembangan perencanaan perpajakan di era digital.
Dalam konteks penelitian menjelajahi jejak digital wajib pajak, pendekatan etnografi untuk memahami strategi perencanaan pajak kontemporer penting untuk memahami perkembangan perencanaan perpajakan di era digital. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam perkembangan ini. Yang pertama, teknologi informasi dan internet. Kemajuan dalam teknologi informasi dan internet telah memungkinkan wajib pajak untuk mengakses informasi perpajakan secara cepat dan mudah. Situs web perpajakan, platform, media sosial, dan forum online telah menjadi sumber informasi utama bagi mereka yang mencari strategi perencanaan pajak. Kedua, perubahan dalam tren perpajakan. Era digital telah mengubah tren dalam perencanaan perpajakan. Wajib pajak sekarang cenderung memanfaatkan teknologi untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka, menggunakan alat perangkat lunak pajak, aplikasi seluler, dan platform online untuk melacak, melaporkan, dan mengoptimalkan kewajiban pajak mereka. Ketiga, transparansi dan kompleksitas. Meskipun ada peningkatan transparansi dalam pelaporan pajak secara online, era digital juga telah membawa kompleksitas baru dalam perencanaan perpajakan. Wajib pajak harus memahami dan menavigasi aturan perpajakan yang terus berubah serta mempertimbangkan risiko dan manfaat dari strategi perencanaan pajak yang mereka pilih. Yang keempat, globalisasi dan transaksi lintas batas. Dengan adopsi teknologi dan internet, transaksi lintas batas menjadi lebih umum dalam perencanaan perpajakan. Wajib pajak seringkali beroperasi dalam konteks global dan menggunakan struktur perusahaan yang kompleks untuk minimalkan kewajiban pajak mereka di berbagai yurisdiksi. Kelima, tantangan keamanan dan privasi. Sementara itu, keamanan dan privasi informasi menjadi isu penting dalam perencanaan perpajakan digital. Wajib pajak harus memastikan bahwa data dan informasi mereka terlindungi dari ancaman keamanan dan pengungkapan yang tidak sah. Dengan memahami perkembangan ini, penelitian menggunakan pendekatan etnografi dapat memberikan wawasan yang berharga tentang strategi perencanaan pajak kontemporer yang digunakan oleh wajib pajak dalam lingkungan digital yang terus berubah. Dan yang terakhir yaitu digital footprints dan implikasinya dalam penelitian perencanaan perpajakan. Jejak digital dan implikasinya dalam penelitian perencanaan perpajakan. Dalam penelitian menjelajahi jejak digital wajib pajak, pendekatan etnografi untuk memahami strategi perencanaan pajak kontemporer. Penting untuk memahami konsep jejak digital dan implikasinya dalam konteks perencanaan perpajakan. Berikut adalah penjelasan tentang jejak digital dan dampaknya dalam penelitian ini. 1. Jejak digital wajib pajak. Jejak digital mengacu pada jejak atau jejak digital yang ditinggalkan oleh individu atau entitas di dunia online. Ini mencakup aktivitas seperti pencarian online, interaksi media sosial, pembelian online, dan partisipasi dalam forum diskusi perpajakan. Jejak digital ini dapat memberikan wawasan berharga tentang perilaku, preferensi, dan strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh wajib pajak. 2. Pendekatan etnografi. Dalam penelitian ini, pendekatan etnografi digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis jejak digital wajib pajak. Dengan memantau interaksi dan aktivitas mereka secara online, peneliti dapat memahami lebih baik pola perilaku, kecenderungan, dan motif di balik strategi perencanaan pajak yang mereka gunakan. 3. Analisis pola perilaku. Dengan menggunakan jejak digital wajib pajak, peneliti dapat mengidentifikasi pola perilaku yang relevan dengan perencanaan perpajakan, seperti pencarian informasi pajak, partisipasi dalam diskusi online tentang strategi perencanaan pajak, atau pembelian perangkat lunak atau layanan perpajakan online. 4. Pemetaan sumber informasi. Melalui jejak digital, peneliti dapat memetapkan sumber informasi yang digunakan oleh wajib pajak dalam perencanaan pajak mereka. Ini termasuk situs web perpajakan, blog,
forum diskusi atau akun media sosial yang memberikan wawasan dan tips tentang perencanaan perpajakan. 5. Mengungkapkan tren dan motivasi. Analisis jejak digital wajib pajak dapat mengungkapkan tren dalam perencanaan perpajakan, serta motivasi di balik strategi perencanaan pajak yang digunakan. Hal ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi perpajakan dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif dan relevan. Dengan memanfaatkan jejak digital wajib pajak melalui pendekatan etnografi, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang strategi perencanaan pajak kontemporer dalam lingkungan digital yang terus berkembang. Baik, selanjutnya saya akan membahas subpoin terakhir, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian merujuk pada cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk menjelajahi dan menganalisis topik atau masalah tertentu. Ini mencakup pendekatan kualitatif, kuantitatif, maupun campuran, sesuai dengan tujuan dan karakteristik penelitian yang dilakukan. Pendekatan penelitian menjelajahi jejak digital wajib pajak dengan pendekatan etnografi, yaitu 1. Identifikasi komunitas online. Mulailah dengan mengidentifikasi komunitas online yang relevan dengan perencanaan pajak kontemporer, seperti forum diskusi perpajakan, grup media sosial, atau situs web khusus yang sering dikunjungi oleh wajib pajak. 2. Observasi dan pemantauan aktivitas. Gunakan pendekatan observasi untuk memantau aktivitas dan interaksi di dalam komunitas online yang telah diidentifikasi. Catat posting, komentar, dan diskusi yang berkaitan dengan strategi perencanaan pajak yang dibagikan atau dibahas oleh anggota komunitas. 3. Analisis konten digital. Lakukan analisis konten terhadap materi yang diposting dan dibagikan di komunitas online. Identifikasi tren, pola perilaku, dan motif di balik strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh wajib pajak, serta sumber daya informasi yang sering digunakan. 4. Wawancara virtual. Selain observasi, lakukan wawancara virtual dengan anggota komunitas online yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang relevan dengan perencanaan pajak. Gunakan wawancara ini untuk mendapatkan wawasan lebih dalam tentang strategi, motivasi, dan tantangan dalam perencanaan pajak kontemporer. 5. Analisis data dan temuan. Analisis data yang diperoleh dari observasi, analisis konten, dan wawancara virtual, diidentifikasi temuan utama, pola-pola yang muncul, dan tren dalam strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh wajib pajak dalam lingkungan digital. 6. Triangulasi data. Triangulasi data dari berbagai sumber, observasi, analisis konten, dan wawancara untuk memastikan keabsahan dan keandalan temuan penelitian. 7. Interpretasi dan diskusi hasil. Terakhir, interpretasikan hasil penelitian untuk memahami implikasi strategis dan praktis dari temuan dalam konteks perencanaan pajak kontemporer. Diskusikan implikasi penelitian ini untuk praktisi perpajakan, peneliti, dan pembuat kebijakan. Dengan menggunakan pendekatan etnografi, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang strategi perencanaan pajak kontemporer yang digunakan oleh wajib pajak dalam lingkungan digital yang terus berkembang. Yang kedua yaitu deskripsi metode etnografi. Metode etnografi adalah pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami budaya, perilaku, dan interaksi manusia dalam konteks online. Dalam penelitian menjelajahi jejak digital wajib pajak, pendekatan etnografi untuk memahami strategi perencanaan pajak kontemporer, metode etnografi digunakan untuk menggali lebih dalam strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh wajib pajak dalam lingkungan digital. Berikut adalah deskripsi lebih lanjut tentang metode etnografi. Yang pertama, identifikasi komunitas online. Peneliti akan mengidentifikasi komunitas online yang relevan dengan topik perencanaan pajak kontemporer, seperti forum diskusi perpajakan, grup media sosial, atau situs web khusus yang sering dikunjungi oleh wajib pajak.
2. Observasi aktivitas. Peneliti akan melakukan observasi terhadap aktivitas yang terjadi di dalam komunitas online yang telah diidentifikasi. Hal ini mencakup memantau posting, komentar, diskusi, dan berbagai interaksi yang berkaitan dengan topik perencanaan pajak. 3. Analisis konten digital. Data yang diperoleh dari observasi akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi tren, pola perilaku, dan motif di balik strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh wajib pajak. Analisis konten dapat mencakup penelusuran kata kunci, kategorisasi posting, dan identifikasi temuan utama. 4. Wawancara virtual. Selain observasi, peneliti juga dapat melakukan wawancara virtual dengan anggota komunitas online yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang relevan dengan perencanaan pajak. Wawancara ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang motivasi, tantangan, dan preferensi dalam perencanaan pajak. 5. Triangulasi data. Data yang diperoleh dari berbagai sumber, observasi, analisis konten, dan wawancara akan ditriangulasi untuk memastikan keabsahan dan keandalan temuan penelitian. Hal ini membantu memperkuat temuan dan menanggapi berbagai perspektif dan interpretasi. Melalui penerapan metode etnografi dalam penelitian ini, diharapkan peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang strategi perencanaan pajak kontemporer yang digunakan oleh wajib pajak dalam lingkungan digital yang terus berkembang. Metodologi penelitian yang ketiga yaitu pemilihan sampel dan sumber data. Pemilihan sampel dan sumber data penelitian yaitu yang 1. Pemilihan sampel. Identifikasi komunitas online. Pilih komunitas online yang relevan dengan topik perencanaan pajak kontemporer, seperti forum diskusi perpajakan, grup media sosial, atau situs web khusus yang sering dikunjungi oleh wajib pajak. Kedua, kriteria inklusi. Tentukan kriteria inklusi untuk memilih sampel seperti wajib pajak individu atau perusahaan yang aktif berpartisipasi dalam diskusi online tentang perencanaan pajak kontemporer. Ketiga, randomisasi. Jika memungkinkan, lakukan randomisasi dalam pemilihan sampel untuk memastikan representasi yang lebih baik dari berbagai perspektif dan praktik perencanaan pajak. Pemilihan sampel dan sumber data yang kedua yaitu sumber data, observasi aktivitas online. Amati dan rekam aktivitas yang terjadi di dalam komunitas online yang dipilih, termasuk posting, komentar, diskusi, dan interaksi yang berkaitan dengan topik perencanaan pajak. Kedua, analisis konten digital. Analisis konten dari posting, komentar, dan materi yang dibagikan oleh anggota komunitas online untuk mengidentifikasi tren, pola perilaku, dan motif di balik strategi perencanaan pajak. Ketiga, wawancara virtual. Lakukan wawancara virtual dengan anggota komunitas online yang memenuhi kriteria inklusi untuk mendapatkan wawasan lebih dalam tentang pengalaman, motivasi, dan tentang dalam perencanaan pajak kontemporer. Keempat, data sekunder. Gunakan data sekunder seperti publikasi akademis, laporan penelitian, atau dokumen resmi terkait perpajakan untuk mendukung analisis dan interpretasi temuan. Dengan memilih sampel yang tepat dan menggunakan sumber data yang relevan, penelitian ini akan dapat menggali lebih dalam tentang strategi perencanaan pajak kontemporer yang digunakan oleh wajib pajak dalam lingkungan digital. Metodologi penelitian yang keempat yaitu prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data penelitian yang pertama, identifikasi komunitas online. Pilih komunitas online yang relevan dengan perencanaan pajak kontemporer seperti forum diskusi perpajakan, grup media sosial, atau situs web khusus yang sering dikunjungi oleh wajib pajak. 2. Pemantauan dan observasi aktivitas. Amati dan catat aktivitas yang terjadi di dalam komunitas online, termasuk posting, komentar, diskusi, dan interaksi yang berkaitan dengan topik perencanaan pajak.
rekam data seperti tanggal, waktu, judul posting, isi posting, jumlah komentar, dan respon dari anggota komunitas. Ketiga, analisis konten digital. Lakukan analisis konten dari materi yang diposting dan dibagikan oleh anggota komunitas online. Identifikasi tren, pola perilaku, dan motif di balik strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh pewajib pajak. Gunakan alat analisis teks atau coding tematik untuk memproses data konten secara sistematis. Keempat, wawancara virtual. Identifikasi anggota komunitas online yang memenuhi kriteria inklusi untuk wawancara virtual. Ajukan pertanyaan terstruktur atau semi-terstruktur tentang pengalaman, motivasi, dan tantangan dalam perencanaan pajak kontemporer. Rekam wawancara dengan izin responden dan transkripsikan untuk analisis lebih lanjut. 5. Triangulasi data. Gabungkan data yang diperoleh dari observasi, analisis konten, dan wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Bandingkan temuan dari berbagai sumber untuk memvalidasi kesimpulan dan memastikan keakuratan data. 6. Analisis dan interpretasi data. Analisis data secara mendalam untuk mengidentifikasi temuan utama, pola-pola yang muncul, dan tren dalam strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh wajib pajak. Interpretasikan temuan dalam konteks teori dan literatur terkait perencanaan pajak kontemporer. Dengan mengikuti prosedur pengumpulan data ini, penelitian dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang strategi perencanaan pajak kontemporer yang digunakan oleh wajib pajak dalam lingkungan digital. Dan metodologi penelitian yang terakhir yaitu analisis data. Dalam penelitian menjelajahi jejak digital wajib pajak, pendekatan etnografi untuk memahami strategi perencanaan pajak kontemporer, analisis data memainkan peran kunci dalam mengurai temuan dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang praktik perencanaan pajak dalam lingkungan digital. Berikut adalah langkah-langkah yang akan diambil dalam analisis data. 1. Organisasi data. Mulailah dengan mengorganisasi data yang telah dikumpulkan dan dari berbagai sumber, termasuk observasi, analisis konten, dan wawancara virtual. Susun data dalam format yang mudah dibaca dan diakses. 2. Pemrosesan data, kategorisasi data. Lakukan pemrosesan data dengan menggunakan teknik analisis teks atau coding tematik. Kategorikan data ke dalam tema-tema atau kategori-kategori yang relevan dengan topik penelitian seperti motif perencanaan pajak, alat yang digunakan, atau perubahan aturan perpajakan. 3. Identifikasi pola perilaku. Analisis data untuk mengidentifikasi pola perilaku yang muncul dalam strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh wajib pajak. Perhatikan tren dalam penggunaan teknologi, partisipasi dalam diskusi online, atau preferensi terhadap jenis strategi perencanaan pajak tertentu. Keempat, pengujian hipotesis. Jika ada hipotesis yang diajukan dalam penelitian, lakukan pengujian hipotesis menggunakan data yang telah dikumpulkan. Gunakan teknik statistik atau metode analisis kualitatif yang sesuai untuk memvalidasi atau menolak hipotesis. 5. Triangulasi data. Bandingkan data konfirmasi temuan dari berbagai sumber data, termasuk observasi, analisis konten, dan wawancara. Triangulasi data membantu memastikan keabsahan dan keandalan temuan penelitian. 6. Penyajian temuan. Susun temuan dalam format yang mudah dimengerti dan dapat diinterpretasikan oleh pembaca. Gunakan tabel, grafik, atau narasi untuk menggambarkan temuan utama penelitian. 7. Interpretasi dan kesimpulan. Interpretasikan temuan penelitian dalam konteks teori yang relevan dan literatur yang ada. Diskusikan implikasi temuan untuk praktisi perpajakan, peneliti, dan pembuat kebijakan. Sajikan kesimpulan utama dan saran untuk penelitian lanjutan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, analisis data penelitian akan menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang strategi perencanaan pajak kontemporer yang digunakan oleh wajib pajak dalam lingkungan digital.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penelitian saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.